Hello everybody, welcome back to CSE Zone. Yuk, kita hari ini bakal bahas sesuatu yang sedikit beda karena ini jarang kita bahas karena kita seringnya bahas tuh in-ear monitor, di AC, barang-barang baru kayak gitu. Tapi banyak banget yang request kalau kita itu harusnya bahas headphone juga nih. Gue pengen bahas 4 headphone yang bisa gue rekomendasiin ke kalian yang masih aman buat harian, yang gak terlalu butuh setup ribet, tapi punya suara yang bisa dibilang high class, high end, bisa dibilang bisa buat monitoring juga. Apa aja 4 headphone rekomendasi dari CSE Zone? Langsung aja check this out. Ngomongin headphone itu kita nggak lepas dari berbagai hal yang membuat headphone itu harusnya bisa di-drive dengan proper. Misal aja setup yang powerful, tapi hal ini ternyata nggak semua headphone itu butuh setup yang ribet. Mungkin dengan DAC dongle yang cukup portable, ataupun dengan DAC portable yang harusnya menawarkan power yang di atas rata-rata, headphone ini bisa perform dengan baik. Ada 4 headphone yang akan gue bahas pada kesempatan kali ini. 3 diantaranya itu headphone monitoring seperti Beyerdynamic DT700 Pro X, ada DT900 Pro X, ada Audio-Technica M20X, dan yang terakhir itu Grado SR80X. Kita bakal mulai mungkin dari rekomendasi budget ya. Yang paling budget nih kan Audio-Technica M20X. Kenapa kita memasukkan headphone ini di dalam list? Kalian bisa cek pembahasan ini. Headphone yang pertama adalah Audio-Technica M20X. Headphone ini pasti kalian udah tahu banget sebagai headphone monitoring yang direkomendasiin mungkin buat para konten kreator ataupun editor. Kenapa headphone ini gue rekomendasiin? Pertama karena dari spesifikasinya headphone ini cukup proper untuk di-drive dengan perangkat-perangkat tidak terlalu advance gitu ya. Yang pertama karena dia impedansinya cuma 47 ohm dan sensitivity-nya sekitar 96 decibel. Ya setup mungkin DAC dongle, mungkin PC untuk monitoring ataupun audio interface maupun DAC masih sangat mudah untuk ngedrive headphone ini. Masalah build quality, gue suka banget headphone ini karena memang khas banget Audio-Technica yang build quality-nya itu solid dan dia belum detachable. Untuk fittingnya itu menurut gue juga enak. Khas headphone monitoring yang over ear, nutup telinga semuanya. Headphone ini menggunakan desain close back yang artinya kalau kalian dengerin headphone ini suara luar nggak akan bocor. Cocok banget buat teman-teman yang pengen konsentrasi buat kerja dan lain sebagainya. Untuk masalah suara sih, ini yang gue appreciate karena headphone ini salah satu headphone yang punya tonality yang cukup neutral, enak banget buat monitoring secara umum. Detail-detail bisa kalian tangkap dengan baik. Tapi untuk headphone ini di harga 600 ribuan tuh menurut gue udah proper banget. Jadi gimana menurut kalian? Lanjut ke headphone selanjutnya. Ya ini headphone yang agak lebih tinggi dan mungkin ini headphone seri Audiophile yaitu Grado SR80. Yang kedua adalah headphone Grado SR80X. Nah ini adalah headphone Grado yang bisa dibilang cukup laris di harga 2.100.000-an. Nah ini headphone yang punya histori yang panjang karena emang Grado itu bisa dibilang dari seri terdahulunya mulai dari non series, habis itu ada seri I, seri E, dan sekarang seri X. Berarti ini adalah drivernya menggunakan driver generasi keempat. Dari speknya ini headphone cukup ringan yaitu impedansinya 38 ohm dengan sensitivity sekitar 99,8 decibel. Artinya nih headphone lebih sensitif dong daripada headphone Audio-Technica tadi. Out of the box sih memang desain Grado ini nggak lekang waktu ya, bilangnya itu mungkin ini timeless ya, desainnya itu. Karena emang dari dulu itu khas banget nih Grado itu desainnya mulai dari headband, di bagian kanan kiri ada rod block, headphone-nya bisa diputar 360 derajat dengan desain housing open back dan bahan dari polikarbonat. Pads-nya juga terbuat dari foam dan peningkatan yang kerasa tuh kabelnya sekarang pakai sleeving paracord. Kenyamanan sih lebih nyaman ya dari seri-seri sebelumnya walaupun ini masih desainnya itu on ear yang artinya headphone ini nempel di daun telinga. Menarik sih headphone ini di harga
2.100.000-an karena suara yang dihasilkan sih menurut gua udah mateng ketika kalian buka itu nggak terlalu banyak burn in atau nggak terlalu kita harus ngabisin waktu untuk mengkondisikan driver, karena menurut gua dari detail Grado ini masih TOP, dari mid-nya itu sweet banget dan kerasa agak crunchy gitu ya, crunchy, agak garing dikit dan cocok banget buat musik-musik gitar yang distorsinya itu lumayan kerasa gitu ya. Jadi musik-musik rock, musik-musik metal tuh masih tetap terbaik di Grado. Gue sangat rekomendasiin headphone ini di harga sekitar 2 jutaan lah ya. Salah satu headphone Grado terbaik di harga. Lanjut dong, sekarang kita naik ke seri yang lebih tinggi, yaitu headphone monitoring di harga 4 jutaan. Ada Beyerdynamic DT700 Pro X dan DT900 Pro X. Ini gue bahas mungkin sekaligus aja. Nah, ini dia headphone Beyerdynamic DT700 Pro X dan ini DT900 Pro X. Headphone ini keduanya tuh mungkin di harga ya hampir 5 jutaan lah ya, 4 juta 99 something. Cuman yang menarik ternyata headphone ini menurut beberapa orang itu keren banget. Mulai dari desain sih omang oke, tapi gue mau bahas sedikit nih. Kenapa headphone ini harganya sama di sekitar yang harga-harga yang mirip gitu ya? Karena dari kedua headphone ini sebenarnya itu punya spek yang sama. Pertama dari sensitivity, dia sekitar 100 decibel dan juga punya impedansi sekitar 48 ohm. Dan menurut gue ya emang sih mungkin drivernya sama, tapi di dalamnya beda tuning atau beda desain secara ruang akustik. Kenapa? Ini headphone close back dan ini headphone open back. Gue jelasin dikit tentang headphone close back dan open back. Headphone close back itu lebih ditujukan ketika kita mau listening music ataupun mau recording. Tujuannya ketika menggunakan headphone close back ini diharapin semua detail itu bisa ditangkap, kita bisa dengar suara kita sendiri. Beda dari headphone open back yang lebih ditujukan untuk secara profesional, lebih ditujukan untuk melakukan mastering ataupun melakukan mixing ya. Karena ketika menggunakan headphone open back, staging, terus positioning, hal-hal teknis seperti yang gue sebutin itu akan terdengar lebih real. Itulah perbedaan fungsi secara profesional. Lanjut masalah desain, gue suka banget desain kedua headphone ini karena pada dasarnya keduanya sama dan mungkin beratnya itu nggak beda-beda jauh, mungkin sekitar 200 gram sampai 350 gram gitu ya. Tapi solidnya itu beneran khas build quality headphone dari Jerman. Bahan yang digunakan itu kesannya tuh premium banget. Oke lah ini plastik gitu ya, tapi premiumnya itu kerasa bahwa ini bukan bahan yang murahan. Dan yang gue suka bagian pads-nya yang terbuat dari bahan velour yang empuk banget. Kalau dibilang kenyamanan sih rating gue sih buat headphone ini bisa bintang 5 sih. Lanjut masalah ini ya. Kabel, dia menggunakan kabel detachable di bagian bawah dan keduanya juga punya desain yang sama menggunakan pin mini XLR untuk kabel detachable-nya. Lanjut masalah impresi suara, ya seperti gue bilang tadi, memang headphone ini beda peruntukan tapi sama-sama bisa buat listening music dong, pasti. Karena pertama dari speknya tadi yang nggak terlalu berat ya. Yang gue suka dari karakter tiap-tiap headphone, gue bilang yang secara garis besarnya untuk playlist yang tergolong lebih butuh bass, butuh detail yang agak ngecering ataupun untuk musik-musik yang populer, gue lebih suka DT700 Pro X karena kesannya itu lebih berenergi di bagian low, mid ataupun high-nya. Gue masih bilang headphone ini cukup balance, cukup bisa dijadiin referensi buat monitoring. Bedanya apa dengan 900 Pro X? 900 Pro X ini mungkin kalau kita listening music itu lebih cocok buat lagu-lagu instrumental, audio build, lagu-lagu yang butuh teknikalitas yang cukup jelas. Karena memang dari presentasi bassnya itu rapi banget, nggak melebar, nggak ada kesan overpower, cuman vokalnya emang lebih dekat sih headphone ini, jadi lebih intimate gitu ya. Jadi makanya gue bilang lebih cocok untuk lagu-lagu audio build. Lanjut kita bahas kesimpulan dari 4 headphone tadi. Gimana sih kesimpulannya? Apakah headphone ini emang worth it buat teman-teman yang lagi nyari? Kesimpulannya menurut gue, kalau kalian nyari headphone itu yang sesuai dengan spesifikasi gear kalian, pertama pertimbangkan itu adalah impedance. Apakah dia masih di bawah 50 ohm, let's say 50 ohm itu ya masih toleransi headphone ringan ya. Dan sensitivity, ini harus diperhatikan, sensitivity yang di atas
95 desibel tuh menurut gua masih tergolong cukup sensitif. Ini penting banget supaya kalian itu nggak salah beli headphone yang akhirnya ketika kalian misal beli, ini kayaknya bagus nih, 320 ohm, sensitivity-nya 90 desibel. Terus kalian drive pakai PC, pakai laptop, ataupun pakai DSC dongle, ya jelas potensinya nggak akan keluar. Itu yang perlu kalian perhatikan. Setup yang proper harus dibangun untuk headphone-headphone yang berat. Tapi kalau kalian pilih headphone yang tadi gue sebutin, itu bisa dipastiin masih aman banget buat setup harian, buat direct langsung ke ponsel, laptop, ataupun PC. Masalah build quality, masalah fitting, tadi udah gue sampein masing-masing bahwa tiap-tiap headphone punya ciri khasnya. Ada yang on ear, ada yang over ear, ada yang desainnya itu close back dan open back sesuai peruntukannya masing-masing. Itu juga mempengaruhi kualitas suara, juga pasti mempengaruhi karakter. Bagaimana? Kalian udah menentukan pilihan headphone buat hariannya yang mana? Kalau masih bingung, cek CSI Zone aja. Karena di bulan Agustus ini kita lagi ada promo nih. Kalian bisa cek CSI Zone di Tokped, Blibli, Shopee, dan juga Lazada serta JD.ID. Kita punya kupon cashback maksimal 70.000 untuk pembelian minimal 700.000, cashback atau diskon 7% untuk pembelian minimal 70.000. Selain itu juga pastinya CSI Zone itu gratis ongkir, dan kalian udah gak usah galau deh. Produk-produk yang kita pilih itu pasti beneran curated atau produk-produk terbaik. Seperti biasa nih, gue minta teman-teman semuanya buat share video ini kalau kalian suka. Dan juga jangan lupa di like juga. Dan tetap dukung channel kita dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi lonceng agar kalian semua tahu kalau kita punya video-video baru. Mungkin ke depan kita bakal bahas setup-setup yang lebih keren. Stay tune at CSI Zone, your best audio buddy. Slepeu!